Surat 24 ayat 51. Coba buka, Pak. Ya. Jadi kajian hari ini agak serius sedikit ya. Agak serius sedikit. Ya, ini keyakinan, ini iman. Ya. Apa kata Allah? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ada enggak? Ya, innama kana qaulal mu'minin. Ya, sesungguhnya ya kata-kata orang mukmin, idza du'u ila Allahi wa rasulihi, apabila dipanggil kepada Allah, diajak kepada Allah dan Rasulnya, ya liyahkuma bainahum, agar Rasul menghukum atau mengadili mereka, maka mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Ya. Kalau kita sekarang gimana kira-kira? Diajak untuk berhukum, menyelesaikan kasus-kasus kita, kasus-kasus saudara kita, kasus-kasus muslim gitu ya. Diajak untuk kita selesaikan ya dengan ketentuan Allah dan Rasul. Apa kata-kata kita hari ini, Bu? Sami'na wa ata'na. Apa kira-kira? Pak, apa kira-kira, Pak? Ayo kita pakai Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Karena maksud ilallah itu Al-Quran, wa ilar Rasul, kalau sekarang Sunnah. Ya, kalau peraturan perundang-undangan, ayo pakai Al-Quran, pakai yang ada dalam Sunnah. Apa kata Muslim hari ini, Pak? Apa kata Muslim hari ini, Pak? Kalau yang di Bapak, yang di sini insya Allah sami'na. Tapi Allah tahu juga apa yang ada pada hati kita. Jangan sampai bilang apa? Jangan sampai bilang, aduh gimana? Kan nggak mungkin pakai Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena kita tadi apa? Beraneka ragam ya. Jangan sampai katakan nggak mungkin, Pak. Seorang mukmin kata-katanya hanya, innama itu hanya. Jadi nggak ada kata-kata yang lain ketika diajak untuk ketentuan Allah dan Rasul, nggak ada kata-kata lain. Innama itu adatul hasr, artinya batasan. Nggak ada kata-kata lain, Pak, nggak ada. Makanya kalau ada yang ingin mengucapkan kata-kata lain, misalnya nggak mungkin ini itu, segera bertobat. Karena bisa jadi besok malaikat maut datang kan kita nggak tahu kan mau dia. Bisa jadi seperti saat ceramah lalu meninggal bisa. Ya, kemarin ada video lagi perayaan gitu, dia lagi nyanyi sama perempuan laki-laki di situ. Dia meninggal lagi pegang perempuan itu, meninggal pula dia di situ. Nggak tahu mau lagi ngaji, mau lagi joget-joget gitu ya. Kita nggak tahu ya. Itulah rahasia kenapa ajal manusia, batas akhir hidup manusia itu dirahasiakan Allah Ta'ala. Biar kita senantiasa siap-siap gitu. Nah kalau hari ini sudah sempurna iman, nggak usah nunggu besok. Besok aja usah lah. Sekarang pakai ini aja dulu gitu. Pakai yang lain-lain dulu. Mau yang dari Belanda kayak, mau yang dari Jepang kayak, pokoknya pakai aja dulu. Yang penting apa? Membuat damai hidup kita, kata gitu ya. Ya, besok insya Allah. Kalau saya sudah tua gitu ya, baru nanti. Belum tua meninggal. Gitu. Makanya hari ini pastikan kalau diajak kepada ketentuan Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Itulah orang-orang yang beruntung. Itu orang beruntung. Dan itu beda dengan orang, ya kalau kata Allah beda dengan orang munafik, Yang munafik itu kan zahirnya muslim juga kan.
Coba lihat Pak Mawardi, itu bawa Al-Quran kan? Coba lihat ayat 47. Coba lihat ayat 47 dalam surat ini juga An-Nur. Di atasnya tinggal mundur, ya. Coba lihat. Coba lihat apa kata Allah, ya. Masya Allah. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Ada artinya. Dan orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Kemudian sebagian dari kemudian kami mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian apa? Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu, berpaling. Dan apa kata Allah? Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Wa ma ulaika bil mu'minin, kata Allah. Mereka itu bukan dari orang beriman, bukan. Walaupun dia bilang kami ini sudah beriman kepada Allah, kami ini telah beriman kepada Rasul, kami ini telah taat kepada keduanya. Tapi apa? Apa yang membuat mereka dikatakan oleh Allah Ta'ala mereka bukan orang yang beriman? Kenapa? Karena thumma yatawalla, kemudian mereka berpaling. Dan kita hari ini kan banyaknya memang berpaling kan? Benar nggak? Mengatakan beriman kepada Allah, mengatakan beriman kepada Rasul, mengatakan taat kepada Allah dan Rasul, tapi berpaling. Kalau ibarat pernikahan tapi selingkuh, gitu kira-kira. Berpaling kepada yang lain, ya. Allah sudah buat hukum berpaling kepada hukum yang lain. Allah sudah buat tata cara ibadah berpaling kepada tata cara ibadah yang lain. Ya. Allah sudah contohkan, buatkan akhlak yang baik untuk umat Islam. Bagaimana dia berakhlak? Berpaling kepada akhlak yang lain. Allah sudah buat syariat, bahkan sudah sempurna syariat itu, berpaling kepada syariat yang lain. Maka apa kata Allah Ta'ala? Wa ma ulaika bil mu'minin. Ya. Nah, ini harus kita yakini baik Al-Quran dan Sunnah sebagai qur'an ummah. Jangan berpaling kepada yang lain, ya. Ayat selanjutnya dahsyat juga Pak, ayat 48. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Gitu Allah. Jelas enggak? Nah, ini seru banget. Seru. Ini orang munafik, orang muslim dan munafik mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kami taat kepada Allah dan Rasul, kami taat katanya kepada Allah dan Rasul, tapi berpaling. Nah, ketika diajak untuk kemudian berhukum menerima ketentuan Allah dan Rasul, apa kata mereka, Pak? Ya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, agar sunnah itu dijadikan sebagai referensi memutuskan perkara. Kata mereka apa? Kata Allah di sini, tiba-tiba sebagian dari mereka itu menolak untuk datang kepada Nabi. Mereka nggak mau diputuskan perkaranya oleh Nabi. Tidak mau diputuskan oleh syariat Allah. Maunya diputuskan oleh syariat siapa? Ya, makanya di ayat 51-nya langsung kata Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Beda dengan orang mukmin, ya. Kalau mereka tadi nggak mau kan? Kalau orang mukmin begitu diajak untuk ketentuan Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Itulah orang yang beruntung. Nah, tadi berarti
yang nggak mau gimana? Hah? Nggak beruntung. Yang lebih dahsyat lagi, Pak, mudah-mudahan jadi peringatan untuk kita khususnya yang hadir pada hari ini ya. Ya, itu coba buka surat An-Nisa ayat 60 dan 61. Surat An-Nisa 60 61. Surat An-Nisa itu surat keempat. Apa kata Allah? Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik ya yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru yudillahum dhalalan ba'ida. Ayat 4661 yang Masya Allah gitu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ada enggak? Itu peringatan itu untuk kita. Ya, kenapa saya ini angkat? Kenapa saya ini angkat? Karena memang yang paling ditakuti oleh para sahabat itu menjadi munafik. Itu paling ditakuti. Karena kalau munafik itu bahkan kalaupun didoain oleh ribuan jutaan manusia ketika meninggalnya, itu nggak ada gunanya. Kan ada dalam surat Al-Munafiqun itu kan sawa'un alaihim, sama bagi mereka, sama didoain atau tidak didoain tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya jangan sampai ada kemunafikan pada kita ya. Nah cirinya di sini ada kan dalam surat apa tadi, surat An-Nisa ya, apa kata Allah ini? Lihat ciri orang munafik ini Pak. Ya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, ya. Tetapi mereka masih menginginkan. Mereka masih menginginkan. Tadi kan mereka mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul, bahkan mereka mengatakan taat. Tapi apa? Tapi berpaling. Bagaimana maksud berpaling? Masih menginginkan yang lain gitu. Supaya tawal apa namanya tadi? Tetapi mereka masih menginginkan kepada hukum tauhid. Nah, kalau kata Allah ya, yuriduna ayyatahakamu ila tauhid. Ya Allah. Saya kalau bahas ini senang sedih sebenarnya. Senangnya apa? Ya kalau merasa selamat dari ciri-ciri ini berarti jadi mukmin kan? Tapi sedihnya apa? Melihat realita gitu. Ada orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, bahkan mengaku sudah taat kepada Allah dan Rasul, tapi masih apa? Ikut apa namanya? Hukum tauhid. Yuriduna ayyatahakamu ila tauhid. Mereka masih mau. Ya Allah. Ya. Apa itu tauhid? Wah, Ustaz ini tauhid itu nggak benar gitu ya. Ada orang yang kalau kita bilang istilah-istilah yang ada dalam syariat itu agak alergi gitu ya. Dikit-dikit tauhid, dikit-dikit bid'ah gitu. Ya, padahal tauhid ada dalam Al-Qur'an enggak? Nah, ini kalimatnya ada di sini. Bahkan bukan di sini saja, banyak sekali. Ada beberapa ayat yang kalimat tauhid itu. Bid'ah ada di mana? Di hadis. Kan ada sering ceramah. Ini bodoh kok ditampahin gitu ya. Dia bilang dikit-dikit tauhid, dikit-dikit bid'ah. Padahal tauhid bid'ah itu kan cuma istilah kan? Istilah untuk mendefinisikan sesuatu yang terjadi.
Ya, kalau bid'ah apa? Untuk membahasakan apa? Atau mendefinisikan apa? Sesuatu yang baru, yang itu tidak ada atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata Rasulullah, man ahdasa fi amrina hadza, ahdas, dibuat-buat, dicipta-cipta, dan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan nanti ada di hadis yang lain, inna kulla bid'atin dhalalah. Bid'ah di situ kan. Nah, maksudnya apa? Semua yang dibuat-buat baru tadi, dan itu berbeda dengan ketentuan Allah dan Rasul. Itu semua sesat. Nah, kalau tauhid apa tauhid? Untuk mengistilahkan apa? Yuriduna ayyatahakamu ila tauhid. Mereka masih menginginkan untuk berhukum dengan tauhid. Tauhid itu apa? Untuk mendefinisikan apa tauhid? Apa Pak? Mana Bapak ini? Kita harus ini Pak, sebelum nanti ditanya oleh malaikat, kita tanya dulu sekarang lah ya. Apa Bu? Sesembahan selain Allah, sembahan doang. Selain sembahan, kalau aturan gimana? Kalau aturan, kan kalau sesembahan berarti yang disembah patung gitu ya. Ya, kalau aturan gimana? Aturan selain Allah tauhid nggak? Jadi kalau boleh kita simpulkan apa? Ya, semua ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul itu ketentuan tauhid. Yang sumbernya dari mana? Syaitan. Ya. Padahal di ayat ini Allah sudah katakan kan? Ya, waqad umiru. Di sini lihat. Waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal hukum tauhid itu, semua ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul itu, padahal sungguh telah diperintahkan oleh Allah untuk diingkari. Ya. Tapi hari ini yang bertentangan dengan ketentuan Allah disuruh ingkari atau disuruh imani, Pak? Disuruh terima atau disuruh ingkari hari ini? Ya, kan ada juga muslim kan? Ada juga muslim. Pokoknya kamu harus pakai hukum ini. Kalau nggak pakai ini, bahkan ada yang serem ya, kamu jangan di sini, gitu ya. Kamu cari apa? Ya kan, benar nggak? Itu ya agak serem gitu ya. Tapi kalau dibilang, pokoknya kamu pakai hukum ini. Kalau kamu nggak pakai hukum ini, ya nggak apa-apa. Cuma kamu apa? Cuma kamu nggak dapat fasilitas dari tempat ini, gitu ya. Ya itu masih ringan, Pak. Ini katanya kalau nggak setuju disuruh apa, Pak? Itu lebih parah. Ya. Tapi itu yang mengatakan begitu muslim pula, Pak ya? Muslim pula ya? Benar nggak? Ya Allah. Padahal itu sudah disuruh ingkari. Oleh siapa yang suruh ingkari itu coba? Allah. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 256 itu kan jelas, Pak ya? Kata Allah Ta'ala, "Fala ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha." Lam fisama laha. Ya. Jadi di situ tidak ada paksaan dalam agama ya. Karena pada dasarnya yang baik, yang lurus, jalan lurus dengan yang sesat sudah jelas. Maka kata Allah, barang siapa yang mengingkari
mengingkari apa? Tauhid. Itu tadi semua yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul. Dalam masalah ibadah, masalah hukum, masalah muamalah, semua yang bertentangan diingkari. Wa yu'min billah, dan dia hanya mengimani ketentuan Allah dan Rasulnya saja, syariat Allah saja. Itu yang diimani. Maka apa kata Allah? Dia sungguh telah berpegang pada tali yang kokoh, yang tali itu tidak akan putus selamanya. Ya. Tapi masalahnya di dunia ini ada munafikun dan ada bosnya syaitan. Itu yang berat, Bang. Itu yang berat. Karena mereka itu akan senantiasa menghalangi apa? Menghalangi orang-orang untuk menjalankan ketentuan Allah dan Rasulnya saja. Mereka akan menghalangi. Kan ada kan? Di ayat 61 tadi kan? 61 Allah yang bilang tuh. Coba lihat. 61 ayat 61 dalam surat An-Nisa. Jawab tadi mana ayat 61-nya? Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka kan? Ada kan? Ta'alau ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila diajak mereka itu untuk menerima ketentuan Allah dan Rasul yang telah diturunkan oleh Allah, ya, dan juga diajarkan oleh Nabi Muhammad, sunnah Nabi, maka apa kata Allah? Kamu akan melihat walaupun khusus memang diberitakan kepada Nabi Muhammad, kamu akan melihat wahai Muhammad, orang-orang munafik itu yasudduna anka sududa. Kamu akan melihat orang-orang munafik itu mereka menghalangi siapa? Menghalangi orang-orang darimu dengan apa? Halangan yang dahsyat, Jadi orang munafik itu dua masalahnya sebenarnya. Yang pertama dia menolak, gitu kan? Idza kan tadi dalam surat apa tadi? Dalam surat An-Nur tadi ya, ayat 48 tadi ya. Dalam surat An-Nur ayat 48 tadi kan katanya, kata Allah itu apa? Idza fariqum minhum mu'ridun. Ada sebagian mereka yang menolak, gitu kan? Menolak. Jadi ketika diajak kepada ketentuan Allah dan Rasul, mereka nggak mau, mereka tolak. Nah, yang kedua mereka menghalangi orang lain, gitu. Menghalangi orang lain. Jadi bukan dia saja yang menolak, tapi dia berusaha untuk menghalangi orang lain biar tidak sampai kepada ketentuan Allah. Jadi dua masalah besar orang munafik itu. Dua masalah besar. Yang pertama dia nggak mau, yang kedua apa? Menghalangi. Nah, itu seru kan? Kalau sekarang ada nggak yang dianya menolak dan sekaligus dianya menghalangi gitu? Udah nggak bisa diterapkan di Indonesia, nggak bisa. Kenapa? Kita ini beda-beda gitu ya. Ya Allah. Berarti apa? Dia tidak meyakini yang namanya Al-Quran dan Sunnah itu ya konon untuk semua manusia. Ya Allah. Tapi hampir semua mayoritas kayaknya udah disesatkan sama orang munafik ya. Benar kan? Cuma nanti di hari akhirat orang yang sudah terlanjur terpengaruh dengan orang munafik itu, dia nanti kira-kira bisa nggak bilang sama Allah, ya Allah, aku salah memahami syariat gara-gara orang itu, tokoh itu, dia muslim, dia jago lagi ngomongnya, banyak dalil-dalil yang dia hafal, tapi ternyata apa? Aku hari ini jadi sesat gitu. Itu kira-kira bisa nggak kita ngomong sama Allah begitu? Ya Allah, jangan hukum aku deh, hukum dia saja. Kan dia yang membuat aku susah. Bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Terus kita diapain? Dihukum juga? Ya Allah. Dihukum juga ya? Berarti nggak ada alasan ya? Makanya segera selamatkan diri, baik? Selamatkan diri. Ya. Ku anfusakum. Ya. Setelah selamatkan diri, selamatkan siapa? Ku anfusakum wa ahlikum. Selamatkan
keluarga, selamatkan itu bahaya itu ada orang yang nggak mau terima ketentuan Allah secara umum tadi dengan berbagai macam alasan. Dan memang dalam surat Al-Munafiqun itu ciri pertama, Pak, coba lihat surat Al-Munafiqun itu, ciri pertama orang munafik itu ini yang ditekankan oleh Allah. Padahal ciri munafik itu kan banyak kan, banyak, tapi yang ditekankan ini yang pertama. Coba lihat surat Al-Munafiqun ya. Dalam surat Al-Munafiqun itu Allah katakan kan, ada di ayat kedua kalau tidak salah. Ayat pertamanya kan di situ Allah katakan apa? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, ayat 2-nya apa? Coba lihat tuh. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itu yang pertama, itu coba lihat, ya kan? Yang pertama ditekankan dari sifat munafik oleh Allah di situ apa? Mereka apa? Menjadikan sumpah-sumpah mereka. Mereka menjadikan hujah-hujah mereka dengan ilmunya, dengan macam-macam. Pokoknya semua yang mereka miliki itu dijadikan sebagai apa? Perisai untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya Allah. Ada alim dengan dalil-dalilnya. Pokoknya syariat Allah nggak boleh tegak. Nanti dia kasih penjelasan. Ini berlaku dulu. Kalau sekarang begini. Pokoknya kasih dalil gitu ya. Intinya apa? Yang namanya syariat Allah itu tidak boleh apa? Tidak boleh tegak. Ya Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Itu bisa menimpa siapa saja. Apapun alasannya. Mungkin alasannya ya biar apa namanya? Biar tidak kacau-kacau, biar damai-damai gitu kan. Apapun alasannya. Biar aman tentram, kita terima saja yang lain. Apapun alasannya. Ya. Benar kan? Bapak, Ibu, enggak. Kenapa Allah menyebutkan ciri munafik? Padahal satu surat itu menjelaskan ciri-ciri kemunafikan itu. Dan di ayat-ayat yang lain banyak ciri-ciri munafik kan? Tapi di ayat yang langsung surat Al-Munafiqun itu ciri utama disebutkan di sini, mereka menghalangi. Maka jangan sampai kita jadi orang yang menghalangi tegaknya syariat Allah. Apapun alasannya, jangan sampai. Kalau diajak kepada ketentuan Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na saja. Coba bayangkan ya, kalau semua muslim yang ada di Indonesia ya. Di Indonesia ada 2 juta lebih muslim ya. Ketika diajak untuk ketentuan Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Kira-kira jadi nggak syariat Allah jalan? Jadi nggak? Jadi. Tapi sekarang kayaknya umumnya mengatakan apa? Nggak mungkin. Kita kan macam-macam. Makanya semua muslim harus yakin yang namanya Al-Quran dan Sunnah itu sebagai qanun ummah. Maka dari situ dia nanti akan mengatakan mungkin Al-Quran dan Sunnah itu secara umum syariat Islam itu diterapkan untuk semua manusia. Dia akan mengatakan mungkin. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang kita katakan atau kita ajarkan seperti yang sekarang, artinya apa, menganggap Al-Quran itu cuma untuk umat Islam saja, tidak untuk manusia, maka selamanya muslim akan mengatakan tidak mungkin Al-Quran Sunnah itu dijadikan sebagai aturan untuk